Assalamualaikum anak-anak Miss. Hari ini kita belajar tematik lagi ya. Ayo dibuka buku bupenanya. Pembelajaran 3 halaman 94. Tematiknya halaman 14. Kita belajar mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi keragaman Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, bahasa, bidang pekerjaan, ya, dan yang lainnya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Bisa kita lihat di halaman 15 tematik. Ya, menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, suku bangsanya apa nak? Aceh. Ya, suku Gayo, ya, suku Batak, suku Nias, suku Melayu. Dan dari Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger. Dari Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali Aga, ada suku Sasak, ada suku Sumbawa, ya, dan yang lainnya. Juga dari Kalimantan ada suku Melayu, suku Dayak. Dari Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Makassar, suku Toraja. Dari Maluku ada suku Ambon, Ternate. Dari Papua ada suku Sentani, suku Biak, dan Asmat. Ya, kita tahu bahwa negara kita ada berbagai banyak suku. Dan juga ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Agama Islam, Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Kamu sudah tahu ya nak? Nah, siapa pemimpin-pemimpin agama tersebut? Dan sudah tahu hari raya besar agama tersebut. Ya, kita sudah pernah pelajari. Oke. Indonesia juga berbagai macam keragaman masyarakatnya disebabkan oleh letak wilayah Indonesia. Lihat buku tematik halaman 17. Ya, di situ terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua, Samudra Pasifik, ya, dan Samudra Indonesia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian pengaruh yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan nak? Karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam Indonesia juga berbeda-beda, ya, seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga kekayaan alam yang beragam. Ya, itu akan menjadi mata pencaharian rakyat Indonesia. Oke. Kita lihat pelajaran selanjutnya di Bupena, di pembelajaran keempat. Bupena pembelajaran keempat halaman 98. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Kamu masih ingat nak apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam cerita tersebut. Misalnya, ini ada tradisi batik Indonesia. Kamu baca nanti paragraf 1 ini nak. Apa ide pokok dari setiap paragraf ini? Paragraf 1 ini tentang apa ceritanya? Ide pokok itu bisa jadi di awal kalimat, bisa juga di tengah, dan bisa juga di akhir paragraf ya. Jadi kamu pilih nanti ide pokoknya setiap paragraf ini. Tentang apa paragraf 1, tentang apa paragraf 2, tentang apa paragraf 3. Nanti kamu cari
Itu namanya ide pokok atau informasi penting. Nanti kamu tuliskan di sini ya nak. Ini ya, paragraf 1 apa ide pokoknya, paragraf 2, paragraf 3 ya. Oke, kemudian kita menjelaskan keragaman bahasa daerah Indonesia. Di Indonesia juga karena banyak suku berarti ada banyak bahasa daerah. Kamu suku apa nak? Suku Batak, berarti bahasa daerahnya bahasa Batak. Kalau kamu suku Jawa, berarti bahasa daerahmu bahasa Jawa. Ya. Sama dengan teman-teman kita yang lain yang berbeda suku. Misalnya kamu punya teman suku Flores, berarti bahasa daerahnya bahasa Flores ya. Nah, itu semua adalah keragaman bahasa. Ini tidak usah kita kerjakan ya, karena kita tidak bisa berkunjung ke rumah teman yang berbeda suku karena sekarang adalah pandemi COVID-19. Jadi kita tidak bisa berteman keluar rumah ya nak untuk menanyakan bahasa daerah mereka. Jadi ini tidak usah kita kerjakan ya. Kemudian kita lanjutkan cara melestarikan bahasa daerah. Nah, kita punya teman yang berbeda suku, berarti mereka juga punya bahasa daerah. Kita pun punya bahasa daerah sendiri. Bagaimana cara kita nak melestarikan bahasa daerah tersebut? Ya, yang pertama kita harus bangga dulu, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Ada enggak di sini yang malu berbicara bahasa Batak? Karena suku kita Batak kan, jadi kita tidak boleh malu menggunakan bahasa daerah kita. Ya, kita harus bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kemudian kita harus menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya kamu punya teman suku lain, suku Jawa atau suku Flores atau suku yang apa saja, kalau mereka sedang berbicara bahasa daerahnya, kita harus menghargai mereka ya nak. Kemudian kita mau mempelajari bahasa daerah lain. Ya, itu tidak masalah ya. Kalau kita mau mempelajari bahasa daerah mereka, itu tidak jadi masalah. Itu akan menambah pengetahuanmu. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Misalnya ada temanmu yang sukunya lain, bahasa daerahnya lain. Kalau mereka sedang berbicara bahasa daerah, kamu tidak boleh mengejek ataupun menghinanya. Tapi kita harus menghargainya. Oke ya nak. Nah, di sini ayo berlatih ini tidak usah kita kerjakan ya. Yang kita kerjakan tadi halaman 99 ya nak, tentang mencari ide pokok. Kemudian kita lihat di tematik. Kita lihat di tematik halaman 24. Ya, ayo berlatih. Dan halaman 25 ya nak. Jadi tugas kita 2 ya. 1 dari Bu Pena halaman 99 dan dari tematik halaman 24. Ayo berlatih sampai halaman 25 ya sayang. Kerjakan dengan semangat. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu.